Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kali ini bahagia ya bisa sharing di sini ya, meski lewat jaringan gitu ya. Tapi semoga tidak mengurangi keberkahan ya dalam menuntut ilmu ya. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya. Hadis ini disebut hadis pokok atau ummu sunnah, atau yang disebut dengan induknya hadis, dimana mungkin tidak semua orang ternyata tahu dengan keutamaan hadis ini, yaitu yang disebut juga dengan hadis Jibril ya, tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita tahu selama ini bahwasanya ummu Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Dan ternyata memang hadis juga punya induk ya, yaitu adalah ini, hadis Jibril. Kenapa disebut dengan hadis Jibril gitu ya? Atau kenapa disebut dengan induk sunnah? Karena ini di sini pokoknya agama di sini ya, semuanya mencakup Islam, iman, ihsan. Dimana kita tahu bahwasanya ya dari tiga kata ini gitu ya, istilah ini itu kita akan mengetahui di mana tingkatan kita, apakah kita sudah Islam, iman, ataukah sudah ihsan. Nah, kita lihat hadisnya ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanyakan tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju, atau miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab,
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Nah, dari hadis ini kita ketahui ya, kenapa disebut dengan hadis Jibril, karena memang di sini ada malaikat Jibril mendatangi Nabi untuk bertanya sambil sebenarnya mengajarkan. Bertanya tapi sebenarnya sedang mengajarkan Rasul dan para sahabat ya, mengajarkan para sahabat. Nah, kita tahu bahwasanya di sini ada kata-kata Islam, iman dan ihsan. Tadi disebutkan Islam itu ada 5. Jadi ketika orang dia sudah berislam, berarti dia sudah menjalankan tentang 5 perkara rukun Islam ya. Tapi ingat, ketika kita melihat perbedaan di antara ketiganya, bahwasanya Islam itu belum tentu beriman ya. Kata Rasulullah ketika seorang badui bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah beriman." Kata Rasulullah, "Apa? Kamu belum beriman. Kamu hanya Islam." Berarti di sini orang yang berislam dia belum tentu beriman. Orang yang beriman dia belum tentu ihsan. Tapi kalau orang sudah ihsan, dia berarti sudah Islam dan beriman. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwasanya Islam itu baru hanya sekedar amalan fisik. Sementara ya, kalau iman itu adalah amalan hati. Kenapa disebut amalan hati? Karena iman itu sudah sampai ke dada. Yakin Allah, malaikat, kitab, Nabi Muhammad, hari kiamat dan takdir. Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Keimanan kepada 6 rukun ini itu membuat orang ya, ketika dia sudah beriman ya, berarti sudah sampai ke hati. Maka berbedalah ketika orang yang sudah beriman. Orang yang Islam itu hanya sekedar amalan fisik. Dia haji, dia bersyahadat, sholat, dia puasa. Tapi kita nggak tahu hatinya, apakah dia sudah beriman. Kemudian ihsan. Ihsan ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Ketika orang sudah berislam, beriman, kalau ihsan ini berarti dia yakin bahwa Allah melihatnya. Jadi setiap yang dia lakukan ya, dia merasa Allah mengawasinya. Ini adalah iman tingkat tinggi atau di atas iman. Takwa ya, intinya dia dikatakan ihsan itu seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Nah, bisa ketika sholat dia merasa ya, dia bisa melihat Allah gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, ya disebutkan dalam hadis tadi ya, berarti kamu merasa Allah melihatmu. Nah, inilah ya, dikatakan induknya hadis, bahwasanya pokok dari agama ini ternyata ada di sini, dan kita sudah sampai mana tingkatan kita gitu ya. Apakah masih hanya sekedar Islam? Apakah sudah sampai tingkat iman ataukah sudah ihsan? Itu silakan bertanya kepada diri masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan itu hanya datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.